What's up guys, welcome to the 5th episode of Let's Talk About Tech. Seperti biasa, I'm your host Kenichi. And I'm Hansan. Ya, di episode kali ini spesial banget nih, karena kita harus record a bit earlier. Dan we're bringing you this episode lebih cepat juga, karena Apple event baru selesai. Gimana Son? Apple event kemarin Son? Iya, Apple event ya. Dia datang di hari biasa, weekdays. Jamnya kita jam 12 malam kemarin. 12 waktu Indonesia Barat. Indonesia Barat kan. For Dan me it's eventnya 1. berarti di sana jam 1 ya. Iya. Berarti kan eventnya juga ternyata gue sebetulnya nggak ikutin. Gue nggak ikutin dari awal. Maksudnya gue nggak nonton live-nya. Gue nonton pas paginya gitu kan. Ternyata cuma 1 jam. Gitu. Terus mereka memulai event ini dengan satu produk HomePod mini. Iya, ini kita membahas sesuatu yang mungkin nggak jadi highlightnya ya. Tapi it's worth mentioning, Apple rilis HomePod mini sebagai anggapan itu kompetitor untuk smart home product seperti Alexa, Amazon Alexa Echo Dot, terus juga Google Home Mini gitu ya. Tapi basically mereka punya sound lebih bagus, udah itu aja. Tapi kalau untuk asisten sendiri, gue rasa nothing beats Alexa or Google. Jadi this is purely Apple way of going into smart home. Jadi ya it's nothing major, cuma lumayan lah. At least dia mau somehow ikut bersaing dan membuat kayak seolah Siri ini bisa bukan sepinter apa ya bilangnya kalau ininya ya. Jadi kayak mau dibikin dia lebih bisa membantu untuk kebutuhan kita lah ya anggapannya ya. Instead of biasanya kan untuk hal-hal general aja, sekarang dia mau pakai ini sebagai salah satu membantu di smart home. Iya. Tapi kalau gue melihat ini sih mungkin lebih bukan smart home kali ya. Untuk kalau misalnya lo beli 1 biji aja ya. Oh iya, kalau 1 biji ya. Sekarang 1 biji itu kan harganya kan di $99 mereka rilis. Mungkin buat orang perkenalan bisa start untuk smart room-nya mereka gitu. Kayak lu nih, kayak kita misalnya lu punya kamar, lu kan di rumah doang gitu kan. Apalagi mostly kan kita pakai waktu untuk banyak kan untuk WFH gitu kan. Iya. Karena memakai untuk membantu saat kita lagi di kamar aja gitu. Iya. Untuk membantu supaya one person aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk dipakai untuk smart home mungkin masih belum bisa sesuai dengan kayak Google atau Alexa. Dan banyak kan untuk smart home products yang menggunakan Apple HomeKit itu masih tergolong mahal lah ya. Jadi untuk range of products-nya, kecuali kayak kita ngomong market yang biasa kayak Philips Hue atau Lifex gitu, itu udah normal. Tapi harganya juga balik lagi mahal-mahal semua. Oke, but kita langsung beralih nih ya. Kita langsung beralih ke main focus of this event. The highlight of this event, iPhone 12. Baik 12 Pro Max, 12 Pro, malah ada rilis baru ya, 12 mini. 12 mini. Iya. Kita mulai dari 12 dulu kalau gitu ya. Dari 12 lineup ya, yang ada 2 ya. Jadi sebetulnya memang si bocoran-bocoran yang sudah keluar sebetulnya bisa dibilang cukup akurat ya. Jadi mereka udah pas awalnya kita mikir kayaknya nggak mungkin mereka keluar sampai 4 jenis. Tapi ternyata memang mereka merilis 4 produk, tetapi memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Oke, kita mencoba mulai dari 12 dulu deh. Dari yang line up-nya, yang dari line up ini yang paling affordable, yang paling terjangkau kan untuk orang-orang. We start from 12 mini. Jadi kita gini ya, untuk yang 12 kita kasih tahu dulu nih warna-warnanya nih ya. Untuk 12 dan 12 mini itu tersedia di warna black, white, red, green, and blue. Blue-nya ini warna baru kan ya berarti ya, dibanding sama. Iya bener. Blue-nya warna baru dan ini warnanya cakep banget. Betul, warnanya cakep banget dan juga kayak dia memang agak glossy. Jadi mereka sebutnya apa ya kalau nggak salah itu Pacific Blue. Nanti Pacific Blue for the 12 Pro. Kayaknya 12 Pro Max ya. Kurang lebih kayak gitulah. Tapi birunya itu bagus banget sih, karena birunya kan glossy kan. Dia punya warnanya itu, dan gue rasa ini akan menjadi salah satu yang orang bakal cepet mau beli sih. Terlepas dari warna, sebenarnya warna greennya juga bagus. Iya, greennya juga bagus. Benar. Greennya juga bagus. Itu mungkin dia mengadap dari sebelumnya yang punya iPhone 11
Itu mereka punya warna kan banyak banget, cuman mungkin mereka melihat warna pastel. Warna yang warna pastel itu kayaknya lagi in banget kan sekarang. Jadi menurut gue pilihan warnanya memang lebih sedikit dibandingkan line up iPhone 11, tetapi ini warna-warna favorit yang bikin orang jadi nggak perlu banyak pilihan, mereka udah bisa ini, dan itu eye catching banget sih, birunya eye catching banget sih. Mungkin kalau akan lebih bagus kalau pakai casingnya yang clear case aja kali ya, biar semua orang tahu ini iPhone terbaru. Karena biru juga cakep banget. Jadi perubahan-perubahan yang ada di iPhone 12 ya. Let's start from the design. Kayak kan kita udah ngomong tentang warnanya. Desainnya nih ya. Yang membedakan antara iPhone 11 dan 12 itu adalah chassis-nya. Jadi instead of bentuk yang lebih kebulatan gitu ya, sekarang lebih kayak iPhone 5, 5S, 5 gitu ya, 4, jadi lebih kekotakan gitu. Lebih square gitu kan ya. Iya, dan menurut gue ini personally, I prefer that kind of model instead of yang bulat, karena ini kan mempengaruhi kita punya grip juga kan. Akhirnya mungkin HP-nya jadi lebih sering jatuh, atau misalnya taruh di meja ada slope dikit, ada kemiringan dikit, itu mau kalau nggak pakai case, sliding jatuh. bener. Tetapi ini sih yang gue suka sebetulnya, kenapa dia bisa mengadapt model atau bentuk dari iPhone 5 ya, yang lebih square itu, karena gue rasa itu juga banyak demand dari orang-orang juga nggak sih? Kalau gue melihat kayak dulu orang banyak banget yang bisa suka banget sama iPhone 5 karena dulu kan mereka compact dan pasti pegang tuh enak kan. Karena dulu kalau gue rasa, kalau gue nggak salah dulu itu kebanyakan handphone tuh bentuknya masih rounded yang seperti sekarang kan. Tapi mereka come with a new idea untuk bikinnya kotak dan mereka bring it back untuk sekarang gitu kan. Secara quote on quote lebih industrial design lah ya, industrial design. Benar, mereka bisa berbeda lagi dibandingkan kompetitornya sekarang. Kompetitor sekarang, balik lagi kalau inovasi kan berbeda ya, tetapi secara bentuk dari just the phone itu mereka udah bikin kayak nostalgia dan berbeda lagi aja sih menurut gue. Mereka nggak akan sama dengan kompetitornya. Dan in terms of design, ini bukan cuma di iPhone 12, 12 mini, tapi juga Pro dan Pro Max juga sama aja. Untuk secara chassis-nya itu semua udah squared off, udah nggak bulat lagi. Dan itu berarti screen-nya kan juga flat ya? Screen-nya juga flat. Betul. Which is amazing. Kalau gue sih lebih demen yang flat screen daripada yang agak membentuk begitu bulat. Oke. Ngomong-ngomong tentang screen, display-nya. Ini nih yang main highlight, as you're an iPhone 11 user, right? Yes. Berarti sebenarnya ini kan bisa dibilang dia akan menggantikan posisi si iPhone 11 di tahun lalu. Pertama yang gue langsung notice adalah saat gue liat produk ini, satu, balik lagi tadi kan flat screen. Kedua, dia secara untuk bezelnya dia udah jadi lebih tipis. Ya kan, bezelnya dia sekarang udah lebih tipis, dan untuk semua line up itu sekarang bezelnya udah tipis banget, gitu kan. Itu yang satu gue notice. Dan dia untuk yang 12 mini itu kan dia punya resolusi. Dia kan sekarang mereka kenalin yang satu yang namanya Super Retina XDR OLED. OLED displaynya yang dulu yang biasa OLED display aja, mereka sekarang kayak ya itu gue atau itu namanya doang atau gimana. Tetapi it's a good thing for this lineup karena dia jadinya untuk even products mereka yang paling murah, lineup yang paling murah, mereka udah dapat OLED display. Dan mereka juga untuk 12 mini ini kan punya sizing yang cukup unik. Ya kan, ini kan yang nggak pernah dikeluarin sebelumnya. Dia size-nya di 5,4 inch. Jadi in between SE yang terbaru sama si iPhone 12 yang which is sama kayak iPhone 11 tahun lalu kan. 5,4 inch, resolusinya di 1080 x 2340, which is udah akhirnya ada updatean kan. Step up ya. Bener, gue seneng banget pas gue liat ini, gila. Ini harusnya dari dulu coy. Kenapa? Ya pintar-pintar mereka sih sebenarnya. Itu dia ya. Just for a short explanation in terms of kenapa kita set that resolution aside. Kenapa OLED display itu lebih kita harus perhatikan lebih. Karena OLED display itu mempengaruhi jadi basically OLED itu adalah singkatan dari Organic LED Display. Nah, Organic LED Display ini sendiri berarti warna hitam dari display yang ada di HP ini
itu nggak perlu pakai power apa-apa. Jadi in terms of kalau misalnya you use dark mode often, itu bakal lebih bisa ngehemat baterai. Jadi misalnya ada power saving mode atau gimana, itu penghematan baterai lebih besar. Dan warna-warnanya itu secara tidak langsung lebih kaya gitu ya, lebih rich in terms of colors. Itu dia. Nah, jadi kenapa ini a big step up from iPhone 11 yang menggunakan LCD display. Ini dengan menggunakan OLED display ini sangat membantu in terms of daily usage. Ya. Dan untuk resolusinya sendiri emang step up ya. Dari 11 berapa ya? 7 barely 900 pixels, right? Yes. Okay. Yes, dia kayak more than HD tapi nggak sampai full HD. Jadi ya tengah-tengah. Tanggung. Ya, sekarang udah 1080p display dan ini juga applied to iPhone 12 Pro sama 12 Pro Max itu udah semua in terms of display itu udah 1080p. Betul. Ya. Dan yang gue suka juga satu hal sih 12 mini ini yang membuat gue menarik adalah karena dia sizingnya itu unik, tetapi secara ukuran handphonenya itu dia sebenarnya lebih kecil dibandingkan iPhone SE terbaru. Yes. Padahal secara size untuk screen size-nya itu mereka 5,4 inci compared dan yang SE kan masih 4,7. Tetapi karena dia punya layar lebih gede, bodinya tuh lebih kecil lagi, dan gue rasa ini akan lebih akan cocok untuk cewek-cewek kali ya, yang kalau mau handphonenya nggak begitu banyak dan tangannya kecil-kecil. Benar. Ini untuk lebih untuk market yang emang masih banyak demand-nya ya untuk HP-HP yang lebih kecil ya. Betul. Dan oke, untuk ini kita kasih gambaran aja untuk ukuran HP-HP-nya. iPhone 12 mini starts at 5.4 inches. iPhone 12 starts at 6.1 inches. iPhone 12 Pro is on 6.1 inches. iPhone 12 Pro Max itu 6.7 inches. Jadi itu sedikit gambaran untuk ukuran screen-nya ya. Kita move on nih untuk chips. I think chipsetnya nggak pengaruh besar lah ya. Maksudnya it's typical Apple. Udah nggak ada yang kita udah nggak doubt lah. Pasti chipsetnya itu udah bagus. Mereka mengecilkan ukuran chipsetnya sekarang ke 5 nanometers, but basically ya jadi lebih juga lebih cepat lah ya, A14 Bionic. Kita move on nih ke storage-nya. Storage option. iPhone 12 mini starts at 64 GB and up to 256 GB. iPhone 12 Pro Max sama 12 Pro itu starts at 128 GB up to 512 GB. Ya, dan itu sih maksud gue yang jadi untuk storage-nya itu benar-benar juga dibagi antara dua segmen ini, antara 12 lineup and 12 Pros lineup kan. Jadi kalau untuk yang 12 mereka masih bisa start dari 64 maksimum di 256. Jadi lu bisa yang 64 kan mungkin cukup banget lah. Mungkin kalau 12 Pro mereka starting double dan yang 12 biasa mereka start dari 128 GB yang mungkin lu akan kepake kalau misalnya sering banyak foto, karena kan mungkin dengan kalau lu sering foto kan mereka memorinya kan lebih banyak ya kalau apalagi lu sering rekam video dengan resolusi gede. Benar. Selain itu yang membedakan nih ya 12 sama 12 Pro Max Pro itu dari sisi kamera ya. Oke. Jadi kita ngomong tentang 12 sama 12 mini dulu. Kamera ada dua dan itu terdiri dari 12 megapixel f1.6 wide camera, standard main shooter. Terus ada juga 12 megapixel ultra wide f2.4 camera. Ini untuk yang ultra wide kameranya. Dan ini untuk iPhone 12 mini maupun iPhone 12 spesifikasi semua sama. Yang membedakan betul. Cuma resolusi dan displaynya sendiri, ukuran layarnya. Tapi itu pun perbedaan displaynya juga nggak jauh kan? Untuk itunya resolusinya, nggak jauh. Jadi untuk kamera sama persis. Actually juga bisa dibilang cukup sama persis dengan iPhone 11 kan. Hanya ini dia pembaruan lebih
bedanya cuma itu yang f1.6 di kamera wide-nya yang which is yang main kameranya kan. Itu benar. akan pengaruh berarti di untuk kameranya f1.6 means that dia bakal bisa, kalau dari Apple-nya sendiri mengatakan 27% lebih banyak nerima cahaya. Jadi bisa lebih terang kalau misalnya lu sering foto-foto pas malam karena secara basically mereka sudah include with night mode kan. Mereka melanjutkan night mode yang sudah di iPhone 11. Sekarang diperbaharui lagi supaya menjadi lebih terang dan lebih upgrade lah. Actually it's just a small upgrade dari yang sebelumnya. Dan perbedaannya, kita ngomong tentang night mode, itu mereka akhirnya bukan cuma di main shooter-nya. Sebelumnya cuma di main shooter, sekarang bisa di wide camera dan di selfie camera. Iya benar. Dan satu lagi yang gue notice juga, mereka kan kalau setahu gue ultra wide kameranya walaupun itu kan bagus nih ultra wide kamera untuk capture secara untuk lebih banyak gitu kan. Tapi beberapa part kalau kita lihat itu sedikit nggak gitu jelas, it's kayak quite blur. Sekarang dengan mereka punya teknologi yang terbaru di kamera ini membuat even in ultra wide position kamera lo bisa capture semuanya itu gambarnya lebih details lagi. Jadi memang mereka upgrade di softwarenya untuk si kameranya kan ya. Mereka improve in terms of computational fotografinya ya. Iya betul. Ya benar. Sih. Dan ini sebelum kita move on ke 12 Pro dan 12 Pro Max, dari keynote Apple sendiri mereka sangat they put a lot of emphasis on 5G ya. Dan ini sesuatu yang mereka banggakan juga. Tapi kita nggak bakal bahas banyak tentang 5G karena kita di Indonesia sendiri pun masih infrastrukturnya belum siap. Bahkan 4G sendiri kita masih belum benar-benar kuat gitu loh. Belum maksimal. Jadi 5G kita nggak gimana peduliin lah ya. But it's good to have 5G right now karena in terms of kita lihat ke depannya nih, karena untuk umur iPhone misalnya for me gue 3 tahun, lu udah dulu iPhone 6s tahan 4 tahun. Yes. Jadi kita menggunakan HP itu 3-5 tahun lah kurang lebih lah ya. Nah itu kalau misalnya udah dapet sekarang misalnya untuk decide untuk beli iPhone, that means you're investing in 5G from now. Dan dalam waktu 3-5 tahun lagi itu kita nggak tahu bakal ada 5G atau enggak. Tapi kalau misalnya ada pun paling nggak kita udah bisa support gitu. And that's good. Benar. Kan? Ya. Betul. Sehingga kita udah punya satu gear untuk smartphone kita yang udah siap untuk menerima nanti kalau ada perubahan kan. Jadi memang kita sudah siap dengan hal itu. Nah, that's the 12 and 12 mini untuk price. Price-nya 12 sama 12 mini nih. Ini yang menarik juga. Karena in terms of pricing sama ya dengan 11 ya untuk yang 12 ya. Yes, betul. Untuk pricing-nya memang sama dengan starting price saat untuk iPhone 11 pas pertama kali keluar, which is mereka start di $699. $700 lah ya. Itu kalau nyampe di Indo, kalau gue inget tentang harga di iBox itu kurang lebih di 12 jutaan mungkin ya akan nyampe sininya. And then untuk si iPhone 12-nya cuma selisih $100, dimana lu bisa mendapatkan layar lebih gede plus resolusi dengan yang sedikit lebih besar lah ya. Iya. Itu di $799 sih. Mungkin akan kurang lebih nyampe di 13,5, 14 juta sampai di Indo. Jadi menurut gue itu akan menarik banget. Iya. Untuk harga bersaing. Untuk harga. Benar. Sekarang iPhone 11 untuk dijual di second hand market, bukan second hand market lah, sorry, yang kayak market kayak Tokopedia atau Shopee dan lain-lain, itu harga iPhone 11 64GB I think starts from 11 million, right? Mungkin sekarang udah drop kali ya. Mungkin drop. Iya. Kalau menurut dari Apple-nya sendiri, mereka secara resmi menurunkan harganya $100 lebih murah. Jadi mereka start dari $599. Berarti kalau misalnya kalian semua beli nanti di iBox atau di yang resmi lah anggapannya, mungkin akan selisihnya kurang lebih di 1,5-2 juta penurunannya ya, kalau barangnya ada. Iya, kalau barangnya ada. Disclaimer kalau barangnya ada, ya. Gitu. Nah, kalau nggak ada ya mungkin kalian kalau misalnya ngerasa nggak ada masalah dengan harga, mungkin kan ada juga yang kayak gue udah punya dana sekian nih,
kurang lebih $700 kalau lu udah bisa ini. Kalau emang lu udah siap dan gak ada masalah, menurut gue sih gak ada salahnya lu beli yang terbaru aja kan. Kalau bisnisnya cuma 1,5-2 juta. Gitu. Bener. Jadi kita bakal skip rekomendasinya, kita bakal ngomong di akhiran ya. Jadi sekarang kita bakal ngomong lebih tentang announcement-nya dulu, baru ntar kita bakal ngomong tentang recommendation. Untuk 12 Pro sama 12 Pro Max nih, sebenarnya perbedaan dari 12 ke 12 Pro kali ini mungkin a bit dikit kali ya. Dikit. Menurut gue sih dikit. Tapi secara on paper memang nggak gitu banyak sih. Yang mungkin yang benar-benar kita bisa lihat adalah beratnya. Secara untuk berat, karena kan mereka menggunakan material berbeda kan. Kalau misalnya 12 masih pakai aluminium untuk di bezelnya, sedangkan 12 Pro udah pasti dari dulu Pro model selalu pakai stainless steel. Dan stainless steelnya lebih bagus. Entah gimana ceritanya gue tidak tahu. Mereka entah itu videonya atau memang secara asli itu jauh lebih mengkilap dan lebih elegan ya kan. Kalau lihat itu kayak goldnya pun cakep. Goldnya is a bright gold gitu. Kalau yang terakhir kan rose gold enggak. Tapi gold banget pun juga. Iya, benar. Cakep. Goldnya cakep sih. Yang kali ini gue rasa, gue malah in terms of colors ya. Biasanya I'm attracted to. Oke, ini untuk 12 Pro and 12 Pro Max ada colornya, ada silver, graphite, gold, and Pacific blue. Biasanya kalau gue lihat iPhone itu I'm immediately attracted to warna hitamnya. Tapi kali ini enggak sama kayak 11 Pro Max, gue tertarik sama Midnight Green-nya. Kali ini I can safely say semua color untuk 12 Pro and 12 Pro Max is very pretty. Baik dari silver, graphite, gold, and Pacific blue, itu semua colornya cakep-cakep. Bener, setuju. akan sulit kalau suruh milih satu, nggak bisa, semuanya bagus. Kali ini gue nggak bisa ini sih. Kalau kita lihat ya. Dari segi warna cakep. Jadi untuk yang balik lagi nih, untuk yang membedakan 12 sama 12 Pro and Pro Max itu kan kayak tadi lu bilang displaynya ya. Displaynya ada 6.1 sama 6.7 untuk Pro and Pro Max respectively. Terus untuk storage yang kayak tadi gue bilang starts at 128 GB and up to 512 GB. Nah, yang membedakan lagi adalah kamera sama LiDAR sensor. Nah, kamera untuk yang 12 Pro Max sama 12 Pro itu ada tambahan 12 megapiksel telephoto boba kamera. Bobanya nomor 1. Bobanya nomor 1, iya. Jadi, oke, ini standar lah ya. Kayak maksudnya untuk kamera sendiri sama kayak kurang lebih aja lah sama 11 Pro Max atau 11 Pro. Yes. Jadi yang membedakan adalah LiDAR-nya sendiri ya. LiDAR itu kan sebagai light sensor. Jadi untuk dia akan memantulkan cahaya-cahaya untuk bisa mengukur distance antara HP dengan barang-barang di depannya. Nah, ini yang mungkin bakal membantu untuk in terms of autofocus, terus juga untuk AR dan lain-lain, itu sangat membantu. Dan itu juga yang sebetulnya kan LiDAR sensor ini kan adaptasi dari iPad Pro ya. iPad Pro yang baru dirilis, yang memang purpose dari si iPad Pro ini marketnya adalah untuk orang-orang profesional. Dimana kalau menurut yang kemarin kan harusnya sih kan ini apply sama untuk si iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max ini adalah dimana kalau untuk kalian-kalian yang memang suka untuk misalnya doing like a 3D, kayak misalnya kalian suka desain segala macam, itu bisa kepakai banget kan sebetulnya. Jadi instead of lu pakai iPad Pro, you can use it on your iPhone 12 Pro Max yang terbaru dan 12 Pro. Dan lebih compact ya jadinya ya. Jadi lu bisa do a lot of things using the kamera dan si LiDAR sensornya ini. Jadi untuk yang di acaranya sendiri, Apple mendemonstrasikan bahwa LiDAR sensor ini bisa dipakai untuk augmented reality. In terms of mungkin pernah pakai aplikasi dari IKEA atau gimana. Nah itu dengan menggunakan LiDAR sensor sendiri, kita bisa mengukur
ukuran kamar nih ya secara real time, terus juga bisa pasang furniture secara augmented reality. Jadi kita bisa mengukur benar-benar ini cocoknya di mana taruh barang ini, taruh barang itu. Iya. Ya. Tapi selain itu juga mungkin yang membedakan dari sisi baterai doang ya. Baterai untuk kita ngomong secara garis besar dulu ya. iPhone 12 mini itu 10 jam of video streaming. iPhone 12 and 12 Pro itu 11 hours up to 11 hours of video streaming. Dan 12 Pro Max itu up to 12 hours of video streaming. Dan selain itu kayaknya nggak ada yang membedakan lagi gitu loh. In terms of specification dan yang lainnya, gue rasa 12 and 12 Pro kali ini mungkin a bit dikit perbedaan. Iya, tapi karena juga menurut gue udah ini banget sih secara performance untuk tahun lalu ya yang udah diterapin untuk baterai, menurut gue sih udah cukup banget lah. Jadi mungkin di event kali ini mereka nggak terlalu fokus untuk di-upgrade lagi. Toh belum ada permasalahan pakai Redstone, tapi mereka lebih fokus ke si performance untuk di chipset dan tambahan-tambahan di kameranya aja sih. Yeah. If it ain't broke, don't fix it gitu ya. Iya, betul. Yeah. Nah, untuk kita sekarang ngomong pricing dulu ya. Pricing nih, in terms of pricing, the 12 Pro starts at $999 and 12 Pro Max starts at $1,099. Ini berarti kalau di Indo kita bisa expect harganya ya kurang lebih lah ya 20 jutaan ke atas untuk semua, untuk 12 Pro sampai 20. Kita bisa expect harganya bakal 12 Pro akan start dari 18 jutaan. Nah, ya, benar. Nah, satu lagi nih, kita nggak bisa lupakan. Karena ini satu fitur yang benar-benar membedakan 12 lineup dengan iPhone yang lainnya. MagSafe. Ini pas announcement gue, wah, finally. Kenapa nggag ada yang mikir gitu loh? Oke. Your iPhone 11, my iPhone XS Max itu dua-duanya bisa wireless charging. Tapi masalah yang sering dibilang sama orang itu adalah kalau misalnya kita wireless charge, taruh begitu aja, kadang bisa nggak ngecas gitu loh. Karena mungkin coilnya, dia punya modulnya nggak line up sama wireless chargernya, nggak pas. Akhirnya jadi nggak ngecas atau nggak optimal lah. Nah, yang kali ini mereka dengan menggunakan MagSafe. Jadi basically MagSafe itu udah diterapkan di Apple Watch sama di MacBook seri yang lama ya, sebelum yang pakai touch bar begini ya. Ya. Nah, dia dengan menggunakan MagSafe ini jadi memudahkan juga. Jadi begitu taruh langsung dengan magnetnya, klik langsung ngecas. Betul. Si modulnya ini soalnya udah ketanam di dalam handphonenya, and then we just have to buy di adapter aja yang udah magnetic. Jadi kalau udah namanya magnetiknya itu bisa, at least dia make sure itu benar-benar sesuai pas dengan si modulnya, dan dia bisa kecas dengan maksimal. Itu kan sebetulnya yang mau ditambahin di sana. Iya. Jadi in terms of MagSafe ini juga bukan untuk charging doang ya. Yang di-advertise oleh Apple juga itu adalah untuk case, untuk wallet. Jadi semuanya secara magnet juga, dan itu dengan softwarenya akhirnya bisa enable kayak mungkin yang suka dulu mungkin pakai yang cover HP yang penuh begitu terus cuma kelihatan window untuk jam. Nah, itu bisa menggunakan. Jadi bisa tunjukin jamnya terus-terusan begitu. Betul. Ya. Dia support, dan dia juga support untuk ya itu, makanya jadinya dia walaupun lo pakai case-nya itu pun mereka tetap bisa mendeteksi kan si MagSafe-nya bisa tetap berjalan tanpa ada kendala. Itu sih yang penting, karena kan nggak semua orang mau copot case-nya juga untuk cas di MagSafe-nya. Jadi untuk iPhone 12 Pro sama 12 Pro Max bakal ada Dolby Vision HDR. Ya, ini bukan satu feature yang mungkin semua bakal it's good to have, tapi it's not something very understandable. Gue aja masih nggak gimana ngerti gitu in terms of Dolby Vision HDR ini apa. Ada satu lagi sih yang gue notice ya, pokoknya untuk semua lineup iPhone ini yang terbaru,
mereka akan menggunakan satu yang namanya kotaknya akan lebih minimalis. Kenapa lebih minimalis? Karena ternyata mereka benar-benar sesuai dengan rumor hanya comes with kertas-kertas, stiker, manual, and kabel chargernya aja. Kabel chargernya pun mereka sekarang yang include di dalam adalah USB Type-C to Lightning connector. Menurut gua kalau misalnya itu yang gua pertama gua lihat sih. Jadi kayak mereka cuma benar-benar pure hanya kasih kabelnya aja, nggak ada kepala charger, plus memang nggak ada AirPods lagi. Itu yang dengan harga yang sama kalian bisa dapetnya isinya yang sama sih. This is actually yang kayak kita ngomong di episode 1 LTAT ya. Jadi it's actually quite a good step for Apple to take. For me mungkin in terms of environmental impact, ini sangat hopefully bisa brings to a better environmental consciousness in a sense. Nah, selain itu untuk USB Type-C ke Lightning itu kan udah included ya. Untuk mau tambah ke MagSafe charger itu udah delisted di Apple Store seharga $39. Jadi kalau misalnya ada yang mau pakai wireless charging dengan MagSafe begitu ya harus nambah lagi ya. $40 lagi. Atau kalau gue bilang tadi karena dia kabelnya tuh USB Type-C to Lightning itu kan berarti sama dengan kepala charger dari si iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max yang tahun lalu. Jadi kalau memang misalnya teman atau ada siapa kalian ada yang pakai 11 Pro mungkin kalian bisa pinjam dulu atau sambil cari-cari yang lain. Karena seenggaknya itu memudahkan lah, karena kan sama lah dengan si fast charging yang tahun lalu baru dikeluarin. Yeah. Okay, let's move on to our actual reaction ya. Actual reaction to the Apple event. Karena gue nonton, gue kayaknya nggak fokus ke produknya lagi karena acaranya bagus banget. Apple nailed it dengan di masa pandemi begini mereka akhirnya recording bukan live kan, dan gue rasa benar-benar event mereka everything is so buttery smooth, so nice, kayak transitionnya so nice, semuanya mind blowing deh. Gue in terms of eventnya sendiri, gue bener-bener enjoy. Emang ini trik marketingnya Apple. Dengan mereka menggunakan estetik begitu, akhirnya gue yang for me, I'm going into this event kayak nggak gimana convince mau beli gitu loh, iPhone 12 atau 12 Pro lah ya. Gue nggak mau beli, tapi gara-gara nonton itu bener-bener deh. Tapi gue setuju sih dengan lu sih. Jadi gue juga pertama kali pas gue lihat event ini, gue memang antisipasi produknya. Tetapi sambil menunggunya, karena eventnya kan kurang lebih 1 jam ya. 1 jam benar-benar pure ngomongin produk yang mereka keluarin. Tetapi karena mereka membuat itu estetiknya bagus banget, segala teaser trailernya dari setiap produknya itu dibikin keren banget lah gitu kan. Secara untuk kayak warna segala macam, itu bikin kita jadi betah untuk nonton, jadi mau ngomong kita akan dengerin juga gitu. Tadi kita mau tahu produknya sekilas aja, tapi akhirnya kita jadi nunggu betah. Terus mereka juga background itu bagus banget kan. Terus transisi dari orang-orangnya pun juga kayak enak aja gitu kan. Si ini lempar kemana, jelasin ini, balik lagi. Kayak gitunya kan. Itu seru banget sih untuk semuanya fun in terms of presentation. Apple itu udah at the peak. Gak ada yang bisa ngalahin at this moment of the time ya. Gak ada yang bisa ngalahin. Bener-bener bagus banget. Untuk HP-nya sendiri, tanggapan lu gimana, San? Gimana ya? Kalau gua ya melihatnya nih ya sebagai users yang masih baru beli iPhone 11, yang menarik buat gua kayak, wah ini sih
kayak suatu hal yang pengen gue rekomendasikan adalah tentang si iPhone 12 itu yang tadi gue udah bilang dari awal. Jadi secara line up, secara keseluruhan gue melihat memang semuanya keren, semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. That's why harganya juga berbeda-beda. Tapi kalau gue melihat iPhone 12 ini, gue ngerasa ini akan menjadi suatu iPhone yang akan lebih punya daya tarik gitu lah untuk orang-orang yang mungkin mau upgrade yang udah dari lama banget lah. Mungkin mereka pakai iPhone 5, 6, 6S atau 7, mungkin mereka mau upgrade ke yang terbaru. Menurut gue si iPhone 12 ini udah menjadi satu opsi yang bagus banget kalau buat gue. Karena gue juga tertarik banget, gila layar bagus. Pertama. Terus kamera enough, cukup banget sih menurut gue. Dua kamera ini untuk sehari-hari gitu kan. And then dia punya sizingnya juga menurut gue cocok untuk orang Indo gitu loh. Dengan yang pembeda kalau di luar kan mungkin kan tinggi-tinggi atau gimana pasti agak susah kalau megang iPhone kecil. Sedangkan mereka bisa kasih opsi 5,4 sama 6,1. 6,1 juga bukan satu hal yang baru. Jadi it's a good thing sih untuk good job untuk Apple bisa menyesuaikan juga lah dengan market yang sekarang ada yang memang orang bisa terima. Secara untuk produk. Kalau lu sendiri gimana melihat secara keseluruhan produk? Gini ya, gue harus kita record podcast ini gue harus mikir dari sisi jangan bias, jangan terlalu keluarin sisi Apple fanboy ya, gue harus neutral. Karena it's easy to be too excited lah ya, karena kan gue emang kita bisa dibilang Apple fanboy saya. Jadi unfortunately for me, karena kalau misalnya orang-orang beralih dari misalnya iPhone 8 Plus atau 10R gitu ya, I think it's worth it buy. Gua rasa worth the money lah. Cuma kalau misalnya dari 10s Max atau 11, I don't think it's something that you should be considering to buy. Karena gue kecewa banget sih. Jujur gue masih ngeganjel itu karena dari screen. I expect Apple dengan branding Pro-nya, gue jujur expect mereka bakal ada promotion display yang 120 Hz. Karena jujur gue rasa itu sekarang udah sesuatu yang paling nggak mereka harusnya 90 Hz display. Cuma 90 Hz aja enggak gitu loh. Sekarang only 60 Hz display. Jadi kesan Pro-nya itu sendiri pun gue rasa nggak se-pro itulah ya, anggapan lah. Nggak se-pro itu. Jadi ya that's my disappointment sih. Dan untuk perbedaannya sendiri in terms of display, terus juga untuk screen gitu ya, gue rasa kayak sekarang HP move to a smaller notch, juga bezelnya mungkin lebih tipis gitu ya dibanding iPhone 12 begini. I think juga rasanya agak kena tipu lah, anggapan lah ya. Dengan harga segini gue rasa nggak ada perbedaan jauh. Betul. Gitu Gue sih. setuju sih. Itu gue juga setuju sih. Satu hal yang lo bilang tentang refresh rate-nya nggak even nambah. Padahal sebetulnya sayang banget dengan A14 Bionic chip yang katanya memang ini kayak the fastest in the smartphone right now. Tetapi tidak dibarengi dengan hal-hal yang sebenarnya lo bisa masukin sebetulnya. Bener. Jadinya terkadang gue merasa memang Apple akan setiap tahun akan mengeluarkan chip terbaru yang paling kenceng. Tapi jadinya karena nggak ada tambahan-tambahan seperti itu, gue ngerasa ini nggak akan beda. Kalau untuk daily use menurut gue A14 ini nggak akan jauh beda sama A12 atau A13. Jadi nggak akan benar-benar kerasa banget lah gitu kepakainya kan. Bener. Gitu sih paling. Sama argumennya dengan kayak kita ngomong tentang iPad gitu ya. Karena iPad chipnya udah bisa menyaingi laptop, tapi capabilitiesnya in terms of a desktop replacement gitu ya, itu masih belum cukup. Jadi iPhone juga gue rasa begitu. Mereka chipnya udah bagus, tapi sayang gitu loh, let down by Apple trying to conserve, kayak trying to limit the changes they made. Itu sih gue jujur sangat menyayangkan. Ini
Bahkan Marques Brownlee kemarin pas acaranya, he live tweeted, dia ngomong begini. Mereka bilang mereka nggak berani masukin 120 Hz display for now. Karena marketnya mungkin nggak bisa merasakan perbedaannya. Tapi sedangkan mereka memasukkan Dolby Vision HDR. For what? Kayak maksudnya in terms of display, gue rasa 120 Hz maupun 90 Hz saja gitu ya, itu bakal kerasa. Untuk Dolby Vision nggak semua bakal pakai gitu loh. Benar. Ya. Kebanyakan gitu yang katanya ada di Pro model ini malahan kayaknya nggak semua orang akan pakai. Itu yang gue bilang. Terhadap upgrade kecil yang mungkin secara technical on paper itu bagus banget, ya kan? Kayak bisa orang-orang. Tapi kalau buat orang yang biasa pakai cuma foto just for the auto mode gitu, cuma kayak cekrek itu sebenarnya nggak gitu pengaruh kan. Sedangkan kalau mereka bisa masukin si 120 Hz mungkin kan display untuk di layarnya, mungkin itu sedikit akan lebih kepake gitu. Makanya itu yang disayangkan, memang perubahannya sedikit banget sih untuk di kali ini kan. Iya, benar. Gitu. And then mereka nggak ada improvement di baterainya juga. Menurut gua it's basically same sih as tahun lalu. Gitu kan. Terus juga ada satu hal lagi sih yang menurut gua sangat disayangkan untuk membedakan lah mana yang versi biasa dan versi Pro adalah kenapa nggak di versi Pro at least dibikin Touch ID yang mereka bisa taruh di lock button atau di lock buttonnya mereka lah gitu. Kenapa? Karena kan itu sebenarnya kan sudah diterapkan di iPad Air yang kemarin gitu. Terus kenapa nggak ditambahin aja supaya orang jadi punya dua opsi nih, bisa pakai Face ID, bisa pakai Touch ID gitu. Dan bisa sekarang masih pakai masker. At least hal kecil lah menurut gua. Atau mungkin itu sengaja disimpan untuk tahun depan. Kita kan nggak tahu juga ya. Mungkin iya. Cuma gimana ya? Gua rasa sekarang adalah waktu yang optimal gitu ya, introduce Touch ID to the Pro models. Karena kalau mereka emang mau selling Pro modelsnya itu lebih banyak, gue rasa Touch ID ini sangat membantu loh. Apalagi di masa-masa pandemi begini kan. Iya. Karena itu satu fitur yang sebenarnya emang orang juga pengen gitu loh. Pas lihat iPad Air kan kayak, oh it's actually possible for you to put fingerprint sensor di lock buttonnya yang sekecil itu di iPad Air. Kenapa enggak gitu loh di iPhone 12 Pro models? Iya kan? Benar, itu dia. Kalau memang tujuannya untuk membedakan, nanggung untuk kali ini ya. Jadi menurut kalau menurut pribadi gua, ini akan menjadi kayak untuk selling point-nya itu akan cukup jauh nih kayaknya nih. Kayak untuk 12 Plus mungkin akan sedikit lebih tinggi, tapi mungkin 12 Pro-nya nggak akan segede itulah penjualannya. Benar. Karena nanggung banget. Beda dengan ketika dulu lu starting kalau ini menurut gue kira-kira ya from 5 to 6 gitu kan. Itu kan perubahannya signifikan banget tuh. Dimana orang yang tadinya 5 atau 5S udah cukup, pas 6 keluar orang pasti langsung pengen, karena perubahannya cukup banyak yang membuat orang there must be a reason for me untuk kayak gue upgrade. Sedangkan kalau ini ya buat kayak mungkin akan skip dulu aja gitu. Jadi mungkin gue akan menunggu tahun depan lagi, 2 tahun lagi. Jadi untuk rekomendasi lo begitu ya. Kalau for me ya, I think kalau misalnya kita taruh di sisi misalnya if you're using an iPhone 8 Plus atau 10R atau before that lah pokoknya lah, I think it's worth the buy. Silahkan aja beli. Tapi kalau misalnya mau hold off a bit, mending beli iPhone 12-nya. 12 atau 12 mini instead of the Pro versions. Karena gue rasa dari segi harga dan segi fitur itu nggak justify the price. Ya benar. Ya, tapi kalau misalnya you're moving from 10s Max atau 11, I think don't buy lah. Kayak benar-benar gue yang masih pakai 10s Max ini pun gue nggak bakal beli karena gue rasa gue mau nunggu sesuatu yang emang worth that 20 mil or more price tag gitu. Karena gue rasa ya lu basically investment ini selama 4 tahun gitu loh. Seharusnya fitur-fiturnya lebih daripada ini. Basically itu aja sih. Bener. Soalnya beda banget ketika 10R
dan XS Max kita compare itu banyak banget, nggak banyak banget sih, maksudnya cukup beda, tetapi at least ada beberapa hal yang bikin orang lebih nggak ada salahnya gue beli XS Max karena gue bisa mungkin gue pakai untuk lebih panjang. Iya, benar. Kadang gue melihat kebanyakan orang yang beli XR ngerasa nanggung beli XR at the end, pas 11 Pro atau 11 Pro Max keluar, mereka at the end akan ganti, switch gitu. Sedangkan yang XS Max mereka kan lebih loyal dalam arti gue tahu saat itu XS Max adalah the best iPhone at that year. Jadi gue rasa gue akan nggak ada masalah gue pakai untuk sampai jangka panjang ke depannya. Kalau lebih gitu sih kalau dari. Jadi basically that's it ya. Buat kalau kita dari itu rekomendasi dari kita aja lah ya. Ini opinion dari sisi kita. Mungkin orang-orang berbeda, tapi for us I think we agree on try to hold off for a bit ya untuk next year punya ya. Next year punya, atau kalau memang mau beli, kalau memang udah rencana banget, belinya 12 aja sih, 12 mini. It's more than enough buat gua ya. Gua melihatnya dengan fitur yang ada itu cukup banget sih. Jadi nggak daripada, dan itu yang gue bilang satu lagi. Kenapa itu juga lebih worth it untuk lu beli yang 12 atau 12 mini? Karena daripada lu spend, kan kurang lebih ada beda selisih bisa $100 dengan yang pro model. Daripada kalian beli yang pro model, menurut gua beli yang biasa. Sisanya kelebihannya bisa dibeli untuk entah itu mau buat adapter MagSafe-nya atau mau beli kepala chargernya, casingnya, itu kayak lebih worth it sih kalau buat beli AirPods. Iya kan? Benar, karena kan nggak ada AirPods-nya juga, nggak ada bawaan. Kalian beli AirPods tuh juga pasti udah banyak kan harganya diskon sih. Jadi sayang aja kalau beli yang pro. Yeah, that's basically it for this episode ya. That's basically a wrap for this episode of Let's Talk About Tech. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment on this video. Jangan lupa juga share. Let's Talk About Tech Podcast LTT bakal hadir setiap hari Minggu. Tapi kali ini kita special ya. Emang hari ini untuk exception doang ya. Bakal hadir setiap minggu. Dan jangan lupa untuk juga nonton dan dengar ya podcast kita, TNT Podcast, yang hadir setiap Rabu. Dan next week nih untuk kita punya TNT Podcast bakal seru banget. Yes, karena udah kita kasih sekarang kan ya? Udah kita kasih sekarang. Jangan. Pokoknya ini TNT Podcast berikutnya juga cukup spesial karena ini gimana bilangnya ya? Mungkin kalian tunggu aja sih, pasti. Makanya jangan lupa kalau misalnya kalian penasaran, jangan lupa nyalain lonceng notifikasi buat tahu video kita berikutnya. Yes. Dan kalau memang kalian juga ada masukan nih, kayak mau topik apa lagi mau dibahas yang kalian mau kita bahas di podcast ini, jangan lupa tinggalin aja di kolom komentar di bawah atau di Instagram kita berdua, Hansan dan Kenichi. Benar. That's it for this episode. Thank you guys for watching or listening. Kita ada di platform lain juga, jadi jangan lupa dengar dan nonton di platform lain juga. Thank you guys. Thank you. Bye-bye.